Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi sallallahu alaihi wa sallam. Puja puji syukur kita sama-sama menjalankan kehadiran Allah atas selamat limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sangat pantas di pagi menjelang siang ini kita akan mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmatnya, atas nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang ahli dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salamnya semoga terlimpah curah kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua pun tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaresmi 02. Yang saya hormati para dewan guru, bapak dan ibu SDN Sukaresmi 02. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan hari ini adalah acara aksi nyata yang kedua. Yang kedua rekan kita yaitu Bapak Jadi Abdullah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini adalah yang kedua dalam aksi nyata ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya sebagai pengatur waktu pembawa acara dalam hal ini. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan pada pagi ini memberikan keberkahan, memberikan pelajaran. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati, ada beberapa susunan acara di dalam acara ini, yaitu aksi nyata diseminasi dan berbagai penerapan budaya positif yang insya Allah tidak akan disampaikan oleh Bapak Jadi Abdullah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua untuk kepada materi penyampaian budaya aksi nyata positif akan disampaikan juga oleh Bapak Jadi Abdullah. Yang selanjutnya adalah penguatan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Romi. Dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembuka merupakan kata yang sudah saya sampaikan tadi, berberkah kembali kita buka acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan pelajaran, kemudahan. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menikah kepada acara langsung kepada acara yang kedua, yaitu penyampaian materi aksi nyata diseminasi dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif. Untuk itu memberi hormat kepada Bapak Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala wajhi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sukaresmi 02, yang kami hormati Dewan Guru SDN Sukaresmi 02, yang alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama, dan juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada hari ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala nikmatnya kita semua dapat melaksanakan pekerjaan kita selaku pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada
Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu, alhamdulillah saya di sini sebagai calon guru penggerak di SD Subakti 02 ini telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kurang lebih 3 bulan. Dan saat ini saya sudah ada pada modul 1.4, di mana di dalamnya terdapat materi terkait dengan penerapan budaya positif. Namun sebelum masuk pada modul ini 1.4 ini, saya diberikan pengenalan terlebih dahulu tentang bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran, filosofinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Kiai Dewantara. Di dalamnya kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menggali semua potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Bahkan kita sebagai pendidik harus bisa di dalam istilahnya menghamba kepada murid, yang artinya kita secara maksimal harus bisa menuntun peserta didik dalam segala kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi dan berbagi pengalaman budaya positif. Saya rasa untuk materi ini kita telah melaksanakannya di tahun yang lalu, dan mudah-mudahan di hari ini kita bisa menggali kembali pengetahuan kita terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, ini berbagai pengalaman dulu ya di awal. Setelah saya mengikuti CGP kurang lebih 3 bulan ini, ternyata di dalamnya banyak sekali materi-materi yang baru. Kalau dulu paling kita ketika diseminasi ya dan dibungkus seperti itu, paling kita diajarkan terkait dengan bagaimana kita membuat perancang MPP, bagaimana kita membuat asesmen dan lain sebagainya. Ternyata pada pembelajaran guru penggerak ini kita diajarkan lebih mendalam lagi bagaimana kita dapat memaksimalkan kemampuan murid dalam segala potensi dan kodratnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang penerapan budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke dalam penerapan budaya positif, kita harus mengetahui dulu konsep-konsep inti budaya positif. Apa aja sih budaya positif itu di dalamnya? Nah, hari ini kita akan membahas kurang lebih ada 8 inti budaya positif. Yang pertama, kita akan belajar terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti di akhir kita akan belajar bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi 8 inti budaya positif ini saling keterkaitan, di mana semua dalam pelaksanaan budaya positif ini, budaya positif ini semuanya akan terkait. Jadi semua pengetahuan dari 8 ini kita harus mengenalnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma itu mungkin kalau kita bisa diartikan dengan cara pandang. Kalau dulu seorang guru itu mengajar, memberikan ceramah, yang penting siswa itu bagaimana gurunya, yang penting siswa ada di kelas, seperti itu ya. Setelah belajar dikasih tugas, habis tugas siswa boleh pulang. Mau tahu, mau mencapai, mau tidak, aku mah gitu. Bagaimana nanti seperti itu. Nah, sekarang kita ubah dulu nih pola pikir kita. Kita ubah paradigma kita. Paradigma pendidikan telah beralih dari paradigma mengajar menuju paradigma belajar. Murid bukan lagi sebagai objek belajar, namun sebagai pusat pembelajaran. Jadi saat ini kita sebagai pendidik harus
bisa memusatkan pembelajaran kepada anak. Yang artinya kita harus bisa menggali potensi secara maksimal terkait dengan kebutuhan anak. Anak itu perlu bagaimana sih? Belajar itu supaya anak bisa menyerap sesuai dengan kebutuhan si anak harus bagaimana? Karena kan anak ada yang bisa memahami pembelajaran dari video, visual, ada yang senang membaca, ada yang senang menulis. Nah, sehingga paradigma belajar untuk saat ini kita ubah. Jadi guru bukan hanya sebagai inti pembelajaran, tapi kita kembalikan kepada kebutuhan siswa. Seperti itu. Pembelajaran dilaksanakan dengan berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang mana saja? Masih ingat Bapak Ibu? Pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang harus digali dari peserta. Ini perubahan paradigma belajar. Nah, ada miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Coba Bapak Ibu baca. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saya rasa ini sebagai seorang guru biasanya di dalam benaknya itu di mana seorang guru itu bisa mengontrol murid. Murid mau disuruh ngapain, mau disuruh belajar apa, ya. Jadi kita seolah-olah bisa mengontrol semua murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai seorang guru, ya dalam benak kita terkesan kepada murid itu bagaimana kita mengakurang ya, mau ngapain aja si siswa tergantung dengan kita. Nah ini adalah suatu miskonsepsi. Ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita merasa segala macam pengetahuan si anak itu berasal dari seorang guru. Dan yang terakhir, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah akan menguatkan karakter. Nah inilah miskonsepsi teori kontrol. Terkadang ketika ada masalah di sekolah atau di kelas, siswa melakukan kesalahan, dalam benak kita terkadang ya kita itu langsung mengkritik siswa dan menjudge bahwa siswa itu salah, lalu membuat rasa bersalah. Dan menurut kita hal itu baik apa enggak, Pak? Ya menurut kita baik. Menunjukkan ke kantor, ya, terus dikritik, terus membuat rasa bersalah dengan kata-kata yang dapat melemahkan mental siswa dan merasa bahwa hal tersebut kata gurunya itu adalah hal yang baik. Nah itu adalah miskonsepsi, salah ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa ini semuanya dihindari bagaimana caranya dengan ilmu yang hari ini akan kita dapatkan. Berikutnya, ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kita sambil refleksi dalam hati kita juga dengan kemampuan kebiasaan kita sebagai seorang guru, manakah yang sering kita pikirkan? Stimulus respon tentang dunia juga ada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon menyatakan realitas kebutuhan kita selalu guru dan peserta didik adalah sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita memandang siswa itu adalah hal yang sama menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sambil kita reflektif, yang manakah yang paling dominan kita lakukan ya? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Ini adalah konsep perubahan paradigma. Kita akan melihat dengan jelas sekali di mana paradigma seorang pendidik ya sebelum adanya pengetahuan terkait dengan CGP ini, materi di dalamnya adalah budaya positif. Kita condong kemana Pak? Stimulus respon atau teori kontrol? Menurut saya sebelum mengenal ini kita semua ada pada stimulus respon ya, menganggap semua anak sama, jadi dikasih tugas sama semua. Terus mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, jadi si guru memaksakan informasi yang ada pada guru itu adalah benar dan harus bisa diterapkan kepada peserta didik. Meskipun ada yang komplain, mungkin ada satu dua tetap yang benar itu adalah guru. Seperti itu. Nah, hari ini kita lupa dulu paradigma kita bahwa yang lebih tepat dalam paradigma saat ini adalah teori kontrol tentang dunia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah penerapan disiplin dengan cara menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan murid tanpa menggunakan imbalan, penghargaan maupun hubungan. Jadi secara dapat disimpulkan, pendidik harus menuntun murid untuk dapat menerapkan disiplin positif melalui motivasi intrinsik sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dapat kita tarik benang lurusnya, disiplin positif itu bermanfaat untuk menggali kesadaran peserta didik. Jadi bila mana peserta didik melakukan kesalahan, harus bisa kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi tanpa kita suruh, tanpa kita kasih hukuman, jadi mereka sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan dan terus memperbaiki. Itu adalah disiplin positif. Dengan cara menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan murid tanpa menggunakan imbalan, penghargaan ataupun hukuman. Jadi ketika murid bersalah, jangan sampai si murid melaksanakan perubahan ke arah yang positif dengan cara hukuman ataupun imbalan. Contoh misalkan ada melakukan pelanggaran, sama kita dihukum nih, besoknya lagi dia tidak melakukan hal yang buruk, itu di depan kita, belum tentu di belakang. Nah, nanti hukuman itu akan ada istilahnya sesuatu. Kalau ada guru tidak melakukan, kalau ada guru dia akan positif. Kalau tidak ada guru, jadi negatif lagi, kembali kepada budaya negatif yang dia punya. Nah, itu efek daripada hukuman. Juga ternyata imbalan penghargaan pun ini kurang bagus untuk meningkatkan disiplin positif. Jadi bagaimana meningkatkan rasa kesadaran anak tanpa kita suruh,
tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan. Gitu. Ya, biasanya kalau misalkan kita kasih permen nih, supaya anak Pak Bambang hari ini ngajar, misalkan besok pada Pak Bambang biasa ngasih permen. Nah, jadi ketika pada lu masuk nilainya kecil-kecil, pas Pak Bambang masuk memaksimalkan kemampuan supaya nilainya besar. Nah, ini akan ada istilahnya ketergantungan Pak. Ya, tidak boleh. Jadi kita itu bagaimana bisa meningkatkan motivasi intrinsik. Segala perbuatan yang dilakukan oleh murid itu tentunya ada motivasi. Motivasi itu adalah dorongan dari jiwa peserta didik, ya, dorongan intrinsik. Nah, yang akan kita gali adalah motivasi intrinsik. Kalau nanti hukuman dengan imbalan itu adalah motivasi eksternal, ekstrinsik, ya, dari luar. Nanti kita akan bahas ke depan. Sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nanti akan kita temui di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya apa? Misalkan tanggung jawab, saling menghormati, menghargai, apa lagi Pak? Nilai-nilai kebajikan, peduli, gotong royong, ya, saya saling mengasihi. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati universal umumnya. Berarti dimanapun nilai-nilai tersebut adalah nilai yang positif. Terus yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu yang pertama kita harus memaksimalkan anak supaya sadar akan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, supaya mereka bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Contoh misalkan si anak mengerjakan PR tepat waktu. Kira-kira apa masuknya ke profil pelajar Pancasila? Disiplin. Ada disiplin di profil pelajar Pancasila? Ya, disiplin masuk ke mandiri ya. Tuh, mandiri. Jadi secara sadar dia mengisi soal yang telah diberikan oleh guru tanpa disuruh sama orang tua, tanpa disuruh oleh guru. Jadi pas datang sudah selesai. Itu dalam profil pelajar Pancasila bagi siswa tersebut sudah memiliki nilai kemandirian. Itu Pak. Berikut. Nah, yang harus kita ketahui di dalam penerapan budaya positif itu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bagi murid juga bagi guru secara umumnya kita semua ada memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang dipaparkan di depan ini adalah menurut William Glasses. Menurut William Glasses, manusia memiliki 5 kebutuhan. Baik siswa belum kita ya semua manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan rumah, membutuhkan makanan, ya, terus melindungi diri, sehingga kebutuhan bertahan hidupnya dapat terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maka tentu kita sebagai manusia yang memiliki sikap sosial, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Maka dari itu, saya yakin kalau tidak ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kegiatan pada saat ini saya rasa tidak akan terlaksana. Mungkin saya ngomong sendiri di sini tanpa ada Bapak Ibu di sini semua. Dan mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu menyayangi saya semua. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dalam pembelajaran bagaimana? Nah,
Nah, kita lihat siswa ketika pembagian kelompok, ya, mereka mengerjakan bersama-sama pembagian tugas di kelompoknya, berarti di dalamnya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima untuk menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, di mana kita sebagai manusia pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Kita pengen apa nih? Siswa pengen bisa apa sih? Punya kemampuan apa? Kompeten apa? Nah, kita pasti memiliki rasa penguasaan, ingin menguasai kompetensi tertentu. Pengen jadi apa? Berarti harus menguasai. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Ini pasti. Kita sebagai seorang guru harus senang ya. Harus selalu senang, baik di dalam kelas, di luar kelas, di rumah tangga kita, di keluarga kita pasti menginginkan kebutuhan yang poin 4 ini, kesenangan. Nah, kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya di kelas siswa kita memperoleh kebutuhan tersebut, siswa kita memperoleh kesenangan tersebut, sehingga nanti materi yang akan kita sampaikan ke anak, bagaimana caranya agar membuat anak bisa senang, sehingga nanti kita harus mengetahui kebutuhan masing-masing. Yang ini bisa belajarnya harus perkumahan, dengan visual, ada yang baca, ada yang nulis, ada yang suka nyanyi, misalkan seperti itu. Ya. Jadi bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan dalam di sini artinya kalau kita sebagai manusia tentunya ingin kebebasan ya, tidak tertekan, ya, tidak tertekan dalam orang lain. Artinya kita dalam mencapai kompetensi kita pun kita harus memenuhi kebutuhan yang kelima ini adalah kebebasan. Jadi siswa pun dalam menerima pembelajaran di kelas kita harus bisa menciptakan kebebasan dalam arti apa nih kompetensi dan kebutuhan siswa yang diperlukan sehingga mereka merasa bebas untuk berkreasi dan mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kembali kepada motivasi yang tadi. Ada yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, ada yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik muncul dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus motivasi perilaku manusia ekstrinsik yang kedua adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan atau pujian. Yang kita sampaikan di awal tadi, ya, implikasi daripada adanya hukuman dan imbalan itu muncul dari motivasi ekstrinsik, jadi dari luar siswa, ya, dari hukuman serta hadiah yang munculnya dari situ. Sedangkan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan jangan dari luar, akan tetapi langsung ke dalam diri manusia, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita sebagai guru harus menghormati peserta didik sebagai seorang pribadi yang utuh, yang memiliki keragaman hal yang berbeda dengan Bapak Ibu, sehingga nanti pada diri mereka akan muncul motivasi yang kira-kira menurut Bapak yang bagus untuk meningkatkan kesadaran motivasi siswa ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya. Oke. Nah, kita akan mengenali penyebab munculnya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, hukuman. Hukuman adalah motivasi ekstrinsik di luar daripada siswa, memiliki ciri-ciri bersifat tidak terencana,
Jadi ketika ada kejadian langsung, kamu kesiangan, sini jalan sambil jongkok. Pengalaman dulu saya SMA dulu seperti itu. Kesiangan, jalan jongkok terus dari lapangan ke kelas. Padahal tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya antara disiplin dengan jalan jongkok. Nah itulah hukuman. Bersifat tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dapat berupa hukuman fisik atau psikis, serta murid merasa disakiti. Ini adalah ciri-ciri daripada hukuman. Yang kedua, konsekuensi terencana atau disepakati. Kalau konsekuensi ini sudah kesepakatan, murid tidak nyaman, murid tahu konsekuensi apabila melanggar peraturan, serta guru sebagai monitor. Ini adalah salah satunya, misalkan ketika berbuat baik kita kasih imbalan, penghargaan, bintang, seperti itu. Ini contoh daripada konsekuensi. Nah, yang ketiga yang dapat memunculkan motivasi intrinsik itu ini, yang menurut saya hal yang baru yang saya baru mengetahui kata restitusi ketika masuk dalam pendidikan CPP. Ternyata ada hal yang baru disebut dengan restitusi dalam memecahkan persoalan yang ada pada sekolah, pada siswa terutama. Menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karena kalau kita melihat siswa yang salah, si siswa tersebut ini yang salah nih, biasanya kita pisahkan dari kelompoknya, Bu. Kamu tidak menulis, tidak mengerjakan soal, silakan keluar dari kelas saya. Dipisahkan. Sedangkan hal itu kurang bagus, jadi akan membekas dalam diri mereka sampai kapanpun akan teringat hal negatif itu. Nah ini adalah solusi restitusi. Dengan restitusi itu akan meningkatkan karakter yang kuat. Jadi kesalahan yang telah dilakukan, dari kesalahan tersebut dia akan berubah menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah choice. Pilihan. Kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang menurut kita baik? Yang pertama, guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, biasanya ini solusi terakhir. Kalau ada hal yang salah, kita suruh menghukum siswa. Ya, suruh ngapain aja, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pengalaman saya nih, membuat merasa bersalah ini, sebelum mengetahui posisi kontrol guru, saya selalu melakukan solusi ketika ada masalah itu dengan membuat merasa bersalah. Pernah kejadian waktu P5 mahasiswa di sini ada ini siswa yang bermain di belakang. Ya, ketika hari berikutnya ketahuan kita kumpulkan. Ya, ketika kumpulkan kita kritik. Kunaon atuh? Ya. Kamu tidak terlalu seperti itu apa enggak? Saya sama guru. Nah, bikin masalah. Bikin kerjaan aja guru. Itu Pak masuknya pembuat merasa bersalah. Jadi si mental anak ngedrop. Ternyata dari materi itu ternyata efek negatif ke siswa langsung lemas. Juga jadi tidak tahu solusi setelah ini bagaimana. Harus menutupi kesalahannya sebagaimana. Kita nggak tahu. Yang akhirnya kan setelah membuat merasa bersalah, kita langsung kepada hukuman. Ya udah, habis ini kamu ngapain? Nah, ada juga yang menjadi teman. Contoh misalnya teman kayak gini, ayolah kerjakan tugasnya, kasihan ibu, nanti ibu gak bisa ngumpulin nilai. Terus padahal siswa yang jelek, tolonglah bantu ibu supaya tidak ditegur sama kepala sekolah untuk bersihkan halaman.
Yang keempat ada yang menjadi sebagai pemantau dan ada juga yang menjadi manajer. Nah, kira-kira Pak, yang tepat dari pilihan posisi kontrol guru yang kita lihat di depan ini, kira-kira yang bagusnya kita sebagai apa? Ya, manajer. Ya, bagus. Betul. Yang tepat adalah kita membangun budaya positif peserta didik dengan cara manajer. Ketika ada masalah, kita diskusi permasalahannya apa, terus penyebabnya apa, lalu solusinya harus bagaimana. Tanyakan, jadi jangan kita yang memberikan solusi, tanyakan kepada anak tersebut, solusinya apa, mau dikerjain kapan, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya guru sebagai pemutus permasalahan, tetapi dengan adanya manajer ini dapat meningkatkan kesadaran peserta didik bahwa hal itu salah dan harus diperbaiki. Seperti itu. Contoh kasus, Brenda sering melanggar kesepakatan kelas dengan mengganggu teman lain saat belajar di kelas. Nah, ini ada salah satu contoh kata-kata guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita gali dulu. Tahu memang dulu kesalahan dia itu apa? Kita tanyakan dulu, apa sih kesalahan kamu? Ketika siswa menjelaskan, terus kira-kira apa yang dapat kalian lakukan dalam supaya memperbaiki kesalahannya? Seperti itu. Nah, ini Pak. Materi selanjutnya dalam budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan pelajaran baru kita akan praktekkan di kelas masing-masing. Ini ilmu baru, keyakinan kelas. Biasanya kita terpampang aturan sekolah di masing-masing kelas. Siswa berseragam merah putih. Setiap siswa harus pakaiannya dimasukkan, misalkan. Rambut harus rapi. Jadi ada perintah. Di sini keyakinan kelas memiliki perbedaan dengan peraturan kelas. Perbedaannya adalah yang pertama bersifat abstrak. Jadi perintah yang ada di dalamnya itu tidak terlihat dalam kata-kata. Jadi secara global bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataannya universal. Jadi bukan hanya satu fokus tetapi untuk keseluruhan, universal. Disesuaikan kondisi kelas dan sekolah. Mudah diingat dan diterapkan. Penyusunan melibatkan semua pihak termasuk murid. Pengalaman saya kemarin, saya melaksanakan kesepakatan kelas 2 kali. Yang satu gagal, yang kedua alhamdulillah sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi pertama saya kurang pasti mengerti dengan materi terkait dengan keyakinan kelas. Terus saya mempelajari kembali, yang ini kita mengulangi bersama dengan peserta didik membuat keyakinan kelas. Nah, ini tahapan-tahapannya Bu. Bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Contohnya gini kalau saya. Oke anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira supaya kelas ini dapat menyenangkan dan nyaman, aturan apa yang harus kita taati? Nah, ya kita, Pak ini. Nah, supaya lebih mudah, Bapak punya kertas. Nanti silakan kalian tulis masing-masing keyakinan apa yang kalian inginkan. Ternyata di CP banyak Pak. Ada yang pikir harus tepat waktu, tidak boleh mengejek teman dengan nama orang tua. Itu paling banyak yang muncul. Tidak boleh memakai sepatu dan sebagainya. Itu akan muncul. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid. Warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Setelah ditulis dikumpul, si anak tuh datang satu persatu ke depan, menempelkan dan menempel. Susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Gantilah dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi nanti dari anak itu kan pasti tidak boleh
Terus hal-hal yang negatif kita ubah. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Kita ubah dulu negatif menjadi positif. Setelah itu, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi nanti setelah anak ditempelkan kertasnya ditempelkan semua, kita baca dulu satu-satu nih di depan anak ini. Nah, kita kumpulkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh yang tadi masuk tepat waktu, Pak. Membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nilai kebajikannya apa? Mandiri bisa, tapi lebih cocok disiplin ya. Disiplin apa mandiri? Disiplin ya. Nah, kita tulis aja di sampingnya disiplin. Terus tadi mengejek, tidak boleh mengejek teman. Kira-kira menjadi kalimat positifnya apa? Harus saling menghargai teman, ya saling menghargai gitu ya. Mungkin umumnya ya, misalnya saling menghargai. Nah, berarti nanti di sini bikin lagi nilai kebijakan di pesannya berarti menghormati. Jadi ada disiplin dengan menghormati. Nanti stick-note yang mana yang sesuai dengan nilai kebajikan dipindah-pindahkan berdasarkan itu. Nah, setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan itu akan berkurang. Ya, jadi nanti hasilnya si keyakinan tersebut tidak seperti aturan, bisa 2 atau 3 kata-katanya. Nah, setelah jadi baru kita print, kita cetak di depan kelas. Nah, ini adalah kegiatan yang telah saya lakukan pada aksi nyata membuat keyakinan kelas. Pertama kita umumkan dulu mau ngapain nih hari ini keyakinan kelasnya. Terus saya bagikan stick note-nya. Siswa menulis keinginan mereka masing-masing. Lalu mereka secara individu menempelkan stick note-nya di depan. Ya, setelah itu saya pilih yang mana masuk ke dalam kedisiplinan, yang mana masuk ke dalam saling menghormati. Nah, nanti ini adalah contoh keyakinan yang telah jadi. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Keyakinan kelas ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi kata-kata yang dimunculkan itu adalah abstrak, tidak suatu peraturan, suatu perintah gitu ya. Contohnya misalkan ini hormat. Kalau saya sih cenderungnya ke sini nih kalau bisa bikin ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang diri orang lain. Nah, ini setelah jadi seperti ini ditempel di depan kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah suatu solusi di mana kita menemukan permasalahan terutama yang terjadi pada peserta didik. Ada yang melanggar aturan, datang kesiangan, berkelahi. Ternyata seorang guru lumayan juga tugasnya, tidak hanya mencari nilai secara akademik, non akademik pun kita harus menuntun semuanya, baik dalam pembelajaran juga karakter, menumbuhkan karakter positif dari siswa. Nah, ini salah satu langkah dalam mengatasi masalah. Suatu dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada berapa? Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini penjelasannya.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak yang tadinya setelah melakukan hal yang salah, dia merasa menjadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Kita ubah dulu posisi siswa kita dari gagal menjadi sukses. Ada kata-katanya enggak untuk hal ini, bagian identitas ini? Bisa. Nah, contohnya ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ketika kita panggil, misalkan ada yang siswa salah, Desi, kenapa kamu tahu nggak alasan kamu dipanggil sama bapak? Lupa, begini. Setelah itu, setelah penjelasan dari anak, bisa juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan belum apa-apa datang udah langsung aja, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Anak kan bingung salah apa ini. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bagaimana caranya dia supaya masuk ke dalam kelompok kalian baik. Ya, kamu bukan satu-satunya. Jadi dia itu bukan satu-satunya melakukan tindakan yang salah ini. Jadi nanti dia merasa semua juga pernah salah. Gitu. Kita stabilkan dulu identitas dia. Kita pindahkan dulu dari yang negatif ke positif. Setelah itu baru kita melakukan validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena katanya nanti yang bisa Bapak Ibu sampaikan adalah kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Setelah si anak jelaskan, terus kita stabilkan. Jadi kita meyakini bahwa si anak melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita setelah di anak melakukan hal yang salah, kita berbicara diskusi dengan siswa tersebut, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan kamu melakukan hal tersebut. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena hal yang kamu lakukan adalah hal yang salah. Jadi bagaimana yang lebih efektif? Jangan melakukannya lagi seperti itu. Jadi apa nanti yang kita lakukan, yang kita lakukan. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah melakukan angka 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi apa yang akan dia inginkan. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Kalau menyebutkan keyakinan identik dengan religi mungkin ya. Yang kita lebih ringankan lah bahasanya, jangan keyakinan itu. Misalkan hal baik apa yang kamu yakini? Tanggung jawab, disiplin. Kalau misalkan dia melanggar aturan, berarti saya telah melanggar kedisiplinan. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Berarti kita meyakini kedisiplinan, saling menghormati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kejadian misalnya terjadi, nah sekarang kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, ini salah satu percobaan saya dalam segitiga restitusi. Jadi skenario-nya adalah siswa berkelahi dengan temannya, diawali dengan saling mengejek. Mudah-mudahan suaranya jelas. Jelas ya? Nah, seperti ini. Ini adalah proses diskusi dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang tadi. Nah, kita langsung aja ya ke skenario karena suaranya tidak jelas. Saya sudah menulis kata-kata yang telah disampaikan tadi. Jadi dalam skenario seorang siswi yang bernama Julianti dilaporkan berkelahi dengan temannya pada saat istirahat di kelas. Jadi si siswa itu datang ditanya nih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siang Denny, apa kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Kata siswa, iya Pak.
Kata guru, kenapa kamu melakukan tindakan itu? Habisnya saya kesel Pak, dia mengejek saya dengan nama orang tua, jadi saya emosi dan berkelahi. Di tahapan pertama kita stabilkan identitas dulu. Baik, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bapak pun bila ada di posisi Jenny, tentu Bapak akan marah. Jadi menyamakan kita dengan siswa ya dalam kondisi tersebut. Namun kita harus mencari solusi yang baik dari masalah ini. Ya, berarti kita mengetahui kunci stabil identitas dari kata-kata ini ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Lalu tindakan kamu berkelahi benar atau salah? Kata siswa, salah Pak, saya sedang melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Lanjut ke dalam tahap 2, validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan berkelahi lagi? Sudah Pak, saya minta maaf. Kami tidak akan berkelahi lagi. Bapak yakin kamu melakukannya pasti memiliki alasan tertentu dan untungnya kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi. Jadi meyakinkan si anak tersebut bahwa hal itu masih baguslah terpikirkan melakukan hal-hal yang parah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kata guru, untuk kedepannya bila ada teman yang bercanda dengan menyebut nama orang tua lagi, apa yang kamu lakukan? Menanyakan keyakinan, ini menanyakan solusi dulu ya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mengingatkan teman saya akan kesepakatan kelas, lalu saling menghormati dan kesepakatan kelas saling menghormati dan menghargai. Kata guru, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dan kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, terima kasih. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi mudah-mudahan di tahun ajaran depan nanti untuk aksi nyata di kelas Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan di masing-masing kelas. Mungkin untuk budaya positif, saya rasa materi sudah cukup. Ke 8 inti daripada budaya positif sudah saya sampaikan. Dan sekarang setelah kita memahami dan mungkin tidak akan secara keseluruhannya paham, mungkin sehari langsung dihap. Ini budaya positif harus dilaksanakan secara konsisten, secara bertahap, dan ilmunya pun pasti kita akan secara bertahap supaya bisa memaksimalkan kemampuan kita dalam mengimplementasi budaya positif di sekolah kita. Nah, sesi yang selanjutnya adalah bertukar pendapat dan pengalaman. Nanti saya akan bagikan stickboardnya. Bapak Ibu nanti isi namanya, terus tidak usah isi nama deh, tidak usah isi nama biar surprise. Nanti sekarang saya tahu bahwa apa. Jadi hari ini ilmu yang kita dapati apa tuh? Yang menarik ya. Tuliskan pendapat dan pengalaman Bapak Ibu, guru sama menjadi seorang pendidik pada stickboard yang akan diberikan guru berkali. Ya, pengalaman. Jadi setelah hari ini saya memahami apa gitu berkaitan dengan materi tadi. Pasti kan ada masalah-masalah di kelas tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu, catat saja. Sekarang saya tahu bahwa bahwa saya melakukan hukuman terhadap anak tidak sesuai. Nanti bisa ke depan sharing pengalamannya. Tulis pernah ngapain? Tidak bisa. Oh, nanti saya ajak mana yang kata menarik untuk elaborasi.
Bila sudah, silakan Bapak Ibu menempelkan di Sudah, Pak. Belum, Pak. pengalaman aja. Ya. Sekarang saya tahu bahwa apa? Bahwa tindakan menghukum siswa adalah gitu bisa. Nanti elaborasi sedikit. Nah. Sudah boleh. Ya. Oh, boleh. Ini. Ya, ternyata itu teh pernah ada yang menanyakan di ruang kolaborasi. Jadi itu ditampilkan 5. Tetapi yang 5 teh setelah semua saling diskusi yang tidak ada ujungnya, terus Bapak Fasil itu menyatakan bahwa ini adalah choice, pilihan. Jadi bukan tahapan. Jadi ketika setelah dihukum, baru setelah bersalah baru dihukum, terus ke jadi teman gitu. Ternyata bukan tahapan, tapi pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Sudah dikumpulkan yang berangkat. Kalau belum membaca, Dibalik dengan gue di sini kita ada Masya Allah, terima kasih. Baik sekali membuat orang benar. Oke, Bang. Sudah semuanya? Sudah semua? Satu lagi? Baik, saya akan baca dulu satu-satu.
Jadi Ya kita ambil satu ya. Sekarang saya tahu bahwa meninggalkan anak di kelas dalam keadaan belajar itu tidak baik. Siapa ini? Mungkin bisa elaborasi, Bapak Ibu saat boleh berbagi pengalaman. Sesudah. Depan. Ya, jadi sesuai dengan pengalaman saya. Ya, mengapa saya menulis ini? Sekarang saya jadi tahu bahwa meninggalkan anak di kelas dalam keadaan belajar itu tidak baik. Memang sudah tahu ya. Memang sudah tahu. Tapi dalam keadaan dan kondisinya yang jadi telah gitu ya. Jadi pengalaman waktu yang paling terasa itu ketika mengajar di kelas tinggi ya, kelas 5. Si anak diberikan tugas dan saya untuk beristirahat dulu sebentar di kelas. Ternyata ada temannya yang laporan ke beberapa anak. Si anak itu bermain bola di dalam kelas dan lemari buku kacanya pecah akibat dari tendangan bola tersebut. Yaitu di kelas tinggi. Mungkin kalau di kelas rendah hanya sebatas mungkin ribut-ribuan gitu ya. Mungkin jarang yang berantem gitu. Jadi untuk di kelas 5 itu mungkin yang paling terasa mungkin saya memang salah gitu kan, ketika si anak belajar itu kita harus membimbingnya ya. Jadi bukan memantau gitu. Bukan memantau di kantor si anak aman gitu kan. Tapi kita hanya memantau nih. Jadi sekarang tahu bahwa kita tuh harus menjadi manajer itu seperti itu, bukan hanya memantau saja gitu. Ya mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni. Coba obrolnya. Kenapa saya pilih itu? Karena yang lainnya itu terkait dengan materi. Kalau ini aksinya tadi masing-masing ya. Dan memang di kelas masing-masing ya seperti itulah masalahnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ilmu pada hari ini, diseminasi hari ini, kita semua dapat berubah ke arah yang lebih baik. Untuk penutup, jadi upaya-upaya pendidik dalam menerapkan budaya positif memerlukan proses yang tidak singkat dan penuh hambatan, namun semua dapat diatasi apabila terdapat kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah, sehingga budaya positif dapat tertanam secara optimal dalam diri murid di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Terima kasih. Demikianlah informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan oleh Bapak Deden dalam diseminasi dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita semuanya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak kepada acara yang tepat, yaitu penguatan yang akan disampaikan oleh Ibu Robi. Untuk itu dipersilakan. Robi. Sudah berapa menit? Kemarin minimal sudah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Pak Daden ya telah memberikan materi yang sangat berharga ya. Karena materi ini didapatkan itu minimal itu 6 bulan ya untuk pelatihannya, dan Bapak Ibu mendapatkannya secara gratis berarti ya. Jadi Bapak Ibu perlu segera menerapkannya, jangan sampai hanya lewat dan berlalu gitu ya. Nah, untuk penguatan diri saya itu ini materi ini sudah disampaikan 2 kali ya oleh saya dan juga oleh Pak Daden. Nah, kemudian berarti ini waktunya bagi Bapak Ibu untuk menerapkannya di dalam kelas. Jadi jangan sampai hanya lewat dan berlalu lagi ya. Nah, untuk kesepakatan kelas misalnya budaya positif yang pertama, kesepakatan kelas itu bisa kita rancang dari awal pembelajaran tahun baru. Nah, jadi ini adalah kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk mengawali budaya positif di sekolah kita. Untuk di kelas rendah biasanya itu budaya positifnya contohnya itu adalah menggalakkan kembali berbaris di depan kelas. Kemudian mengecek kebersihan buku, kemudian kebersihan rambut ya, gigi juga semuanya ya. Jadi pada awal anak-anak masuk itu, marilah kita langsung menerapkan kedisiplinan kelas ya. Kemudian juga masalah seragam ya. Jadi ketika anak dari awal sudah tidak diterapkan seragamnya itu harus sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang telah dilakukan oleh sekolah. Jadi tidak merembet ke kelas berikutnya. Jadi misalnya sama bu guru nggak pakai topi, nggak pakai ini, kerjanya merasa bermasalah tidak ada yang pakai topi. Jadi memang kita harus mengawalinya itu dari tahun ajaran baru. Jadi ini yang mungkin kesepakatan untuk kita semua ya sebagai ibu kelas. Bagaimana nih kesepakatannya? Apakah kita mau melanjutkan dan menerapkannya, atau memang hanya berlalu lagi seperti tahun yang sebelumnya? Itu komitmen dari diri kita sendiri sebagai guru yang ingin melakukan perubahan ya. Bapak Ibu ingin berubah atau tidak? Jadi lebih baik. Keinginan itu pasti Bu. Beda namanya komitmen. Tapi lebih mudah apabila dilakukan bersama-sama. Kalau bersama-sama pasti akan lebih mudah ya. Kalau hanya satu kelas saja yang melaksanakan itu jujur sangat sulit sekali ya. Kita menerapkan disiplin misalnya masuk kelas harus baris dulu, ternyata kelas yang lain tidak. Akhirnya kan bukan kelas yang enggak langsung. Kemudian setelah menerapkan kedisiplinan, setelah itu kita harus menerapkan kesepakatan. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Daden ya, bahwa kesepakatan kelas itu harus berasal dari diri siswa sendiri. Jadi kita hanya menampung ide-idenya, kemudian diubah menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian bisa diterapkan di kelas. Contohnya tadi pertama kali kita masuk itu harus menyusun kesepakatan kelas dulu, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Jadi sama ya, hanya saja kelas 1, 2, 3 mungkin kata-katanya lebih sederhana ya, lebih sedikit, lebih sederhana. Kalau yang kelas tinggi bisa lebih kompleks ya. Contohnya untuk kelas 1, Bapak Ibu itu tanyakan dulu, anak-anak kamu ingin kelas yang seperti apa gitu. Misalnya kan pasti ada yang ngomong ya, aku ingin kelas yang bersih, bisa indah. Berarti harus ininya ya diubah sama Bapak dan Ibu. Misalnya menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat sampah. Jadi kalimatnya juga tidak boleh kalimat yang negatif ya. Misalnya tidak boleh sampai karena sudah tidak digunakan. Jadi semuanya harus dari kata yang positif agar menjadi perilaku yang positif. Nah, kemudian untuk kelas tinggi mungkin lebih kompleks lagi. Contohnya, misalnya menghormati orang lain, menghormati pekerjaan orang lain, jadi tidak mengganggu orang lain. Bisa menghargai dan menyayangi teman, atau menghargai dan menyayangi teman-teman yang di kelas gitu ya. Jadi lebih kompleks. Kalau yang kelas rendah mungkin tentang kebersihan, kedisiplinan, keindahan kelas. Jadi mungkin perlu kita terapkan itu dari awal ya. Diulangi lagi sama saya.
Untuk kelas 1, 2, 3 kalau bisa disiplin dulu masuk masih berbalik depan. Kemudian untuk kelas yang tinggi, ayo kita coba untuk menyusun kesepakatan kelas. Jadi kalau bisa kita ubah sedikit-sedikit sekolah kita biar lebih kondusif ya. Kalau selama dari ini profil pelajar Pancasila ini kita juga harus menyiapkan P5-nya tahun depan kalau bisa tidak dadakan lagi ya. Jadi kita dari awal sudah mengajarkan P5. P5 itu diajarkannya sesuai dengan ini profilnya ya. Karena itu tinggal kita pilih dulu 1 tahun itu temanya ada 2 ya minimal untuk SD. Nah temanya itu misalnya kita mengambil tema wirausaha ya. Saya tahun kemarin tidak boleh kita langsung tiba-tiba ini ya jual kayak kemarin sebenarnya ya. Kita harus ada modulnya lebih. Jadi sepanjang semester itu kita belajar dulu sebelum praktek ya. Kalau kemarin kita praktek dulu baru belajar, jadi balik-balik ya. Harusnya kita balik pembekalan dulu ya berarti ya untuk murid kita. Misalnya kalau kegiatan menjual itu begini, membeli itu begini, kemudian wirausaha itu apa yang harus kita jual sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba menjual sesuatu itu, jadi tidak ada maknanya ya. Jadi harus dari awal kita maksudnya dari awal ya, tidak boleh tiba-tiba langsung akhirnya. Contohnya misalnya kita ingin berwirausaha tentang ini makanan tradisional, berarti dari awal kita harus membekali anak tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia dulu. Setelah itu baru mempelajari makanan tradisional yang ada di daerah kita ya. Jangan sampai kita tidak tahu makanan di daerah kita sendiri ya. Taunya malah bisa burger dan sebagainya ya. Makanya kalau pas lagi jual beli itu tidak sembarangan yang dijual beli ya. Kalau sekolah lain banyak yang masih apa aja dijual ya. Jadi tidak ada maknanya itu, kenapa menjual itu cuma buat ini aja biar penjualannya banyak gitu. Jadi ada yang jualan burger, jualan apa. Tetapi makanan tradisionalnya tidak dijualkan. Padahal kita itu tujuannya mengenalkan makanan-makanan tradisional yang ada di daerah kita. Nanti tujuannya itu adalah di sini bisa misalnya menimbulkan kreativitas dari murid. Dari makanan tradisional itu bisa dibikin apa aja, misalnya ada variasi baru ya. Biasanya rasanya cuma rasa singkong, nanti dicampur mungkin ada rasa-rasa stroberinya apa gitu. Jadi ada kreativitasnya yang terkait. Kemudian juga bisa menemukan budaya mandiri juga ya. Jadi anak-anak yang diberikan tugas itu bisa secara mandiri mengolahnya di rumah. Semuanya berkaitan dengan profil pelajar. Nah sekarang saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu nih ya. Kira-kira Bapak Ibu komitmennya bagaimana nih di tahun ajaran yang baru ini? Apakah mau menerapkan atau tidak nih? Kalau mau menerapkan berarti harus didiskusikan dari sekarang berarti ya. Misalnya nanti di kelas 1-nya mau ngapain ya. Di awal semester kita mau ngapain, jangan sampai seperti biasa ya kalau kita suka bingung terus ini mau ngajar apa. Kalau kelas 1-nya malah langsung nulis itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi jangan sampai anak baru sekolah udah sekolah gitu-gitu doang gitu. Nulis lagi capek. Jadi di awal itu harus kegiatan yang mengenalkan lingkungan. Kalau kelas 1 tolong dikenalkan dulu lingkungannya. Jangan sampai tidak mengenal lingkungan kita sendiri ya. Dikenalkan ruangannya ada berapa, gurunya ada berapa. Jangan sampai ketika guru lewat tidak ada senyum juga tidak ya, tidak tahu guru itu siapa gitu. Bahkan pas awal-awal itu kemarin kepala sekolah juga pada kenal ya. Karena tidak dikenalkan. Jadi pada awal itu harus dikenalkan dulu personil kita di sini siapa aja. Kemudian yang kedua dikenalkan disiplinnya kayak apa, harus gimana ya. Jadi anak itu kalau udah settingan dari awal disiplin, berarti kesananya juga kan disiplin. Terutama untuk menjadi
jadi nanti guru kita di kelas yang baru ya, otomatis anak itu biasanya akan mengikuti karakter kita juga ya. Jadi tadi benar ya, kita tidak boleh menjadi, kalau menurut saya sih jadi teman boleh, tapi ada takarannya. Tapi lebih baik memang menjadi manajer. Jadi berarti kita saling mengatur gitu ya, mengatur murid tapi tetap memperhatikan pendapat dari murid. Jadi campuran sebenarnya ya, antara menjadi teman, juga memantau juga, itu semuanya terangkum menjadi manajer itu. Jadi kalau bisa dari awal karakter kita juga harus dijaga gitu ya, agar murid juga akan mengikuti karakter kita. Dan yang paling penting adalah konsisten ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah ada kesepakatan kelas seperti ini, berarti Bapak Ibu juga harus mematuhinya juga ya. Jangan sampai murid doang yang mematuhi, nanti murid sekarang itu sudah kritis ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau kita telat aja, ibu kok telat sih gitu. Jadi sudah kritis, tidak seperti dulu. Kalau zaman saya dulu buru-buru mau nanyain ya, cuma memandang guru aja kan takut main muntah nggak mau ketemu gitu ya. Kalau murid sekarang itu berani mengeluarkan pendapatnya, jadi ingin mengeksplor pendapatnya gimana nih, ingin ditanggapi juga. Dan kita menanggapinya harus sebagai manajer juga gitu, jangan sampai kalau sebagai teman kemungkinan menjadi apa ya, kurang mematuhi kesepakatan kelas, jadi kayak seenaknya gitu ya. Nah itu sebenarnya komitmen dari Bapak dan Ibu di awal semester ini itu seperti apa ya, lembaran baru lagi ya. Kalau yang kemarin sudah kemarin, sekarang kita mari berubah menjadi guru yang lebih bervisi dan misi gitu ya. Dari awal, terutama yang kelas 1 ya, tolong direncanakan dulu apa yang mau dilakukan ya. Jangan sampai langsung tulis, jangan sampai langsung apa ya, baca gitu ya. Tolong kenalkan ilmu sekolah, kemudian menyanyi dulu, menggambar dulu, baru melakukan yang lebih inti lagi. Mungkin dari saya itu ya, kesepakatan kita aja, nanti mari kita berubah di tahun ajaran baru. Semoga bisa memenuhi nilai-nilai kebaikan profil belajar Pancasila dalam pembelajaran. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah dapat kita laksanakan dengan baik, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi berkah dan manfaat buat kita semuanya. Mari kita berubah apa yang tadi sudah disampaikan, berubah lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah tahun ajaran baru kita akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Ibu yang bisa hormati, mari kita tutup berkah acara ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim ala Rasulillah ya jemaah. Ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bil syakiri bil hamd. Yu'afini amri wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa la sultan. Allahumma qina al-khairu wal barakatuh wa ni'mah wa rizqi wa quwwatu wa sihhatu wa salamu wa akhiru wa jannah wa ma'amun bil badan wa al-akhirah wa sallu ala sayyidina wa rahim. Allahumma inna as'aluka fahman nabiyyi wa jannah mursalin wa ilhamin wa muqarrabin. Allahumma amin bi rahmi wa sinbil hilmi wa wa jannah bil afiyah rahmatan ya Allah. Alhamdulillah hasan wa bi'ahmati hasan benar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara sudah kita laksanakan. Mohon maaf atas sebagai waktu pembacaan acara ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Isi segala hal yang saya dengan bahasa Arab dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.